Kami persilakan kepada kedua penanya yang telah mempersiapkan pertanyaan, kepada Ibu terlebih dahulu. Silakan Bu. Sebutkan nama dan secara singkat pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan untuk Umi Maki. Tafadhol. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Umi. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Sesuai tema tadi, kita kan wanita diciptakan untuk ada fungsinya gitu ya Umi ya. Salah satunya adalah membahagiakan suami. Mohon dijelaskan, kebetulan saya bekerja dan bahkan kadang sering tidak pulang seperti itu. Apa trik-trik kita supaya suami tetap bahagia, kita tetap bisa bekerja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini persis dengan pertanyaan di Instagram. Jadi sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita pekerja, nah ini bagaimanakah cara mengaturnya? Mungkin langsung bisa dijawab sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, jazakumullah khair Bunda. Bagaimana sikap seorang perempuan yang tetap ingin menjadi qurrata ayun, penenang hati, penyejuk jiwa ketika dia menjadi atau membantu perekonomian suami, artinya bekerja ya. Apakah tetap bisa menjadi qurrata ayun, menjadi penenang hati, penyejuk jiwa? Insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Subhanallah, Islam tidak pernah melarang seorang perempuan untuk bekerja. Ya, tidak pernah. Bahkan sudah ada contohnya, siapa? Khadijah. Betapa kita ketahui Khadijah ini adalah pebisnis yang sukses. Ya, bahkan sebelum Rasulullah SAW menjadi saudagar juga Siti Khadijah sudah menjadi pebisnis. Tetapi subhanallah, ketika Siti Khadijah menjadi seorang pebisnis yang sukses, beliau tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Nah, bagaimana caranya tetap menjadi penenang dan penyejuk hati bagi suami? Pertama mungkin tentu harus dengan ridho dari suami. Apakah suami ridho ketika kita bekerja? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tetap tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang perempuan. Artinya tugas kita sebagai perempuan adalah menjadi mengurus suami dan anak. Bahkan yang harus diingat, jangan sampai punten. Sehingga ada perkataan para ulama, hati-hati wahai para perempuan, janganlah meraih ibadah yang huwiyah. Ibadah huwiyah ini hanya mengandalkan hawa nafsu. Seakan-akan ini adalah ibadah, padahal ibadah ini hanya akan menelantarkan kewajiban kita sebagai perempuan. Itu yang kedua. Jadi tetap mengurus kewajiban kita sebagai istri, sebagai istri dan sebagai ibu, pekerjaan kita jangan kita terlantarkan. Kemudian yang ketiganya adalah tetap menjaga diri, kehormatan kita dari fitnah. Dan untuk para ayahanda yang memberikan izin kepada ibunya, kepada istrinya untuk bekerja, tolong bantu juga pekerjaan istri di rumah seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi pada kenyataannya ketika seorang istri bekerja, anak-anak sering ditinggalkan, diasuh oleh pembantu. Bagaimana Umi? Ya, bismillah. Ketika kita meninggalkan anak-anak dengan seorang punten, saya lebih nikmat menyampaikan bukan pembantu, mungkin ya saya lebih nikmat dengan teman gitu ya, dengan seperti partner, ya sebagai partner. Ya artinya kita harus mengaitkan hati kita dengan partner kita itu, kita perlakukan partner kita itu sebagai keluarga. Sayangi dia sebagaimana kita menyayangi keluarga. Karena ketika kita menyayangi dia sebagaimana kita menyayangi keluarga kita, maka dia pun akan menyayangi anak kita. Seperti itu. Jangan anggap mereka orang lain. Karena walau bagaimanapun kita membutuhkan mereka dan mereka pun membutuhkan kita. Jadi kadang-kadang banyak di antara mereka yang ketika memperlakukan partnernya di rumah itu hanya punten ya, sangat jauh derajatnya. Padahal tidak, kita akan sangat-sangat kesulitan kalau partner kita punten pulang kampung. Ya seperti itu. Jadi posisikan mereka, bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu riwayat kamaqala, kalau ingin mengetahui bagaimana kepribadian seseorang, lihat bagaimana dia memperlakukan partnernya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan pertanyaan berikutnya Ibu Yeli, bisa secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya juga kepada Umi Maki. Tadi Ustazah Maki mengatakan bahwa ada 4 hal kemuliaan wanita yang sangat mendasar yang oleh karenanya Allah akan memasukkan mereka ke surga, yang antara lain melaksanakan sholat 5 waktu, puasa dalam Ramadan, menjaga kehormatan, dan keempat adalah patuh terhadap suami. Qadarullah,
ada di antara wanita yang di sini atau dimanapun berada, yang karena sesuatu hal sudah tidak mempunyai imam di dalam keluarganya, atau apakah karena berpisah ataukah karena meninggal dunia. Nah, bagaimanakah itu Umi? Apakah tertutup kemungkinan wanita tersebut mendapatkan kemuliaannya sebagai seorang wanita? Silakan. Terima kasih. Mungkin Bunda langsung jadi ditinggal suaminya. Jadi dia harus berbaik seperti apa gitu Bunda. Jadi ketika tadi kita berbicara tentang sebagai seorang partner, bagaimanakah kehadiran wanita yang tanpa suami atau mungkin meninggal atau barangkali. Ya Masya Allah, hadis yang tadi Umi sampaikan itu ya, Abu Hurairah ini Masya Allah, 4 pintu surga buat para istri. Ini hadis ini udah nggak asing lagi di kita. Memang yang sering galau yang tidak punya suami. Mana pintu surganya? Udah nggak ada ini. Tapi kan tadi itu ada 3 lagi. Iya kan? Iya 3 lagi masih ada. Yang nggak ada kan suaminya. Iya kan? Yang menjaga kehormatan. Kehormatan itu punya pasangan atau tidak tetap dijaga. Kan begitu. Nah faktornya Ibu yang dirahmati Allah. Ini peringatan kenapa? Karena banyak di antara kita yang sudah berpasangan tetapi muasyarah bil ma'rufnya kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lalai gitu. Kalau Allah takdirkan kita sendiri masih ada sholat 5 waktunya. Masih ada puasa Ramadannya. Masih ada menjaga kehormatannya. Ini 3. Dan ketaatan kepada suami adalah kesempurnaan. Makanya nikah itu menjadi sebagian dari iman. Kenapa? Karena disitulah ada amal-amal. Ada ibadah yang utuh untuk pengabdian kepada suami. Pintu surga tetap terbuka Ibu. Optimis insya Allah. Yang besar dari kita semua adalah apa? Jaga amanah Allah ini. Kenapa? Karena kita diciptakan walaqad karramna bani Adam, kita dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita jatuh ke lembah nista. Karena apa? Kita diberikan akal, tapi di sisi lain kita diberikan nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi berhati-hatilah. Bisa jadi ada surga untuk yang sendiri, ada surga dengan yang berpasangan. Ada juga Allah tidak ridho dengan yang berpasangan. Tetapi sendiri atau berpasangan, pintu surga tetap terbuka selama aturan Allah tetap kita pakai. Insya Allah. Tetapi ketika kita mencontoh sosok Rabi'ah Al-Adawiyah, memang sengaja untuk tidak bersuami Bunda. Mungkin bisa diberikan sedikit kalau kita masukan. ambil ada contohnya yang seperti itu. Bahwa mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melupakan cintanya kepada yang lain. Kalau sanggup silahkan pilih dan liris jalan bagaimana Sufiyah Rabi'ah Al-Adawiyah. Tetapi ketika tidak sanggup, hiduplah sebagaimana hidupnya para anbiya berpasangan. Sebagaimana hidupnya Ibu Khadijah, Ibu Fatimah. Semuanya adalah mengabdi kepada suami dan melepaskan semua identitas kebesarannya ketika apapun ridho dari suaminya. Termasuk ketika tadi yang saya itu idola banget dengan Asma binti Abu Bakar yang terkenal dengan wanita yang nantinya akan memiliki 2 selendang yang dipecah menjadi 2 bagian itu. Ini perlu kisah ini disampaikan pada anak-anak kita. Spirit menjadi wanita tangguh, tetap indah cinta walaupun suami dalam keadaan bangkrut. Tidak ada itu bagi wanita soleha. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang-layang. Nendang kagak bisa tapi dilayang-layangin abangnya. Nah ini insya Allah ada uang atau tidak kita tetap sembahyang. Insya Allah. Baik, ini pertanyaan menarik dari Instagram untuk Umi. Bagaimanakah cara menghindarkan dari fitnah jika ada seorang wanita yang berparas cantik ingin hadir di masjid untuk sholat berjamaah? Kan ujian berat ini bagi kaum pria. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ujian bukan hanya untuk wanita berparas cantik. Karena cantik itu ini ya relatif ya Bun ya. Kita semuanya cantik ya. Insya Allah subhanallah. Bagaimana supaya tidak supaya terhindar dari fitnah ketika ke masjid? Supaya terhindar dari fitnah ketika ke masjid, hindari dari tabarruj. Ya, hindari dari tabarruj. Apa aja yang termasuk ke dalam tabarruj? Punten, yang termasuk ke dalam tabarruj salah satunya adalah membuka aurat. Ya, punten. Hindari juga dengan menggunakan parfum. Ya, karena subhanallah perkataan Rasulullah SAW dikatakan lau marrat mar'ah ista'arat, atau dikatakan seandainya ada seorang perempuan
melewati satu kaum liyajidu mirrihiha, untuk mendapatkan ketika seorang perempuan menggunakan parfum, melewati satu perempuan liyajidu rihaha, untuk apa? Supaya orang itu mencium bau parfumnya. Apa kata Rasulullah SAW? Naudzubillah, fahiya zaniyah, maka dia digolongkan ke dalam penzina. Naudzubillah. Jadi hati-hati, boleh ke masjid, sangat boleh. Bahkan seorang laki-laki, suami tidak boleh melarang seorang istri untuk mendatangi masjid untuk berjamaah, tapi hindari tabarruj. Yang termasuk tabarruj juga punten, jangan hanya tabarruj itu kadang-kadang hanya buka aurat, bukan. Ternyata berbicara, seorang perempuan berbicara yang berlebihan, punten kalau bahasa sekarang lebay mungkin ya Mas. Gosip. Bukan, bicaranya dilebih-lebihkan. Oh, iya, kayak iya. ngomongnya harusnya seperti ini, tapi nah kayak begitu, itu diberlebih-lebihan. Mas, nah kayak Iya, begitu, iya, itu iya. berlebih-lebih, itu tabarruj, bagian dari tabarruj. Jadi kadang-kadang ketika ada tamu masuk ke rumah, misalnya punten datang ke rumah, seorang yang bertamu, assalamualaikum, bapak-bapak nanya, misalnya waalaikumsalam, iya Pak mau ketemu sama siapa? Bapak ada Bu? Oh, iya ada sebentar. Begitu manggil suaminya, Pak, nah itu tabarruj. Ya, begitu nggak usah ngaku Bu, ya. Cukup dalam hati. Baik. Jadi hindari tabarruj seperti itu. Insya Allah boleh. Dan laki-laki, ingat laki-laki tidak boleh melarang seorang perempuan masuk ke dalam masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, ketika ingin menjadi wanita yang mulia, maka muliakanlah dulu diri kita sendiri. Karena mulianya seorang wanita tergantung kepada diri kita sendiri bagaimana memuliakannya. Jadilah kita sebagai wanita yang Allah inginkan, yang Rasulnya inginkan, dan sebagai istri jadilah menjadi istri yang penenang hati, penyejuk jiwa. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bertemu dengan Rasulullah SAW. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Satu untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah minggu depan kita berjumpa kembali. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami wanita-wanita yang sesuai dengan wanita-wanita kadar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah kami untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, juga taat kepada suami-suami kami ya Rabb. Mudahkanlah langkah kami untuk datang ke majelis ilmu, memperbaharui segala pengetahuan kami agar kami semakin taat kepadamu. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami pengikut-pengikut wanita-wanita teladan dalam Al-Quran dan wanita-wanita yang Allah sampaikan, Allah kabarkan dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah kami ya Rabb, lepaskanlah kami dari segala ujian, berikanlah kekuatan, kesabaran, ketaatan, kepatuhan. Semoga dengan ujian ini iman dan takwa kami semakin kuat, cinta dan kasih sayang kami tetap melekat. Juga akhirnya ya Rabb kami terpilih menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang Kau pilihkan. Ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, kepadamu hamba memohon petunjuk, kepadamu hamba meminta, tunjukkanlah kepada kami selalu jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Berilah petunjuk kepada kami agar kami senantiasa berada di jalan dan ridhamu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa lil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.